Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami akan belajar lagi firman-Mu. Hari ini kita belajar bagaimana kita tidak mengalami hutang, tidak membuat hutang menjadi beban kami, sehingga kami tidak dapat memuliakan nama-Mu. Dan ajarilah kami hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kami merdeka, biarlah kami bebas dari hal-hal yang mengikat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jadi mengatasi hutang. Oke, saya langsung mulai aja. Hidup dengan uang pinjaman sangat umum. Dan orang-orang di masyarakat kita memiliki begitu banyak hutang sehingga seorang penulis menggambarkan orang rata-rata seperti mengendarai mobil di jalan raya yang sebenarnya dibiayai oleh obligasi negara. Di mobil yang dibiayai oleh bank, menggunakan bensin yang dibiayai oleh kartu kredit, dan pergi membeli furniture secara cicilan untuk diletakkan di rumahnya yang dibiayai oleh perusahaan yang memberikan cicilan. Begitulah cara hidup banyak dari kita. Dan tadi saya lihat bahwa pinjol udah mencapai 100 triliun dengan kredit macet sebesar hampir 10%, saudara. Jadi 10T, saudara, bayangin ya. Dan tidak dapat disangkal bahwa hidup dengan uang pinjaman memiliki sisi yang menyenangkan. Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan bahkan sebelum Anda mampu membayarnya. Sisi yang kurang menyenangkan dari hidup dengan uang pinjaman adalah Anda akhirnya berhutang uang untuk waktu yang lama setelahnya. Bahkan untuk membereskannya itu bisa lama sekali. Bahkan setelah barang-barang yang Anda beli dengan uang pinjaman itu menjadi tidak lagi begitu berharga bagi Anda. Masa kuliah Anda menyenangkan, tapi tahun-tahun kemudian Anda masih berusaha melunasi pinjaman mahasiswa, meskipun Anda telah beralih ke karir yang di bidang yang tidak ada hubungannya dengan gelar universitas Anda yang mahal. Pindah ke rumah impian Anda memang menyenangkan pada awalnya, tetapi beberapa tahun kemudian rumah itu tidak seindah lagi seperti dulu, tetapi cicilan bulanan terus mengambil sebagian besar penghasilan Anda yang melebihi kemampuan Anda. Mobil baru yang mengkilap memang mengasihkan, tetapi 3 tahun kemudian kilaunya hilang, mulai mogok dan mulai banyak masalah, dan pembayaran tetap harus dilakukan. Saudara, komputer baru dan tercanggih memang lebih bagus daripada model yang lebih murah, terutama jika Anda dapat mendapatkan dengan program tanpa pembayaran selama 6 bulan atau pay later. Tetapi Anda tetap harus membayar komputer itu jauh setelah komputer tersebut menjadi tua dan lambat dibandingin model yang terbaru. Mengikuti tren model pakaian terbaru terasa menyenangkan, terutama jika Anda butuhkan hanya kartu kredit yang ajaib. Tetapi tidak merasa menyenangkan lagi ketika mode itu telah berubah dan perusahaan kartu kredit terus mengejar Anda. Kebaruan cepat hilang, hutang tidak mudah hilang. Bagi sebagian dari Anda, hutang adalah masalah. Anda tidak sedang mengalami krisis keuangan, Anda mampu melakukan pembayaran yang diperlukan, tetapi Anda berharap lebih berhati-hati dengan uang dan ingin bebas dari hutang. Saudara, hutang bisa menjadi monster, saudara. Bagi sebagian orang, hutang lebih dari sekedar masalah. Itu adalah bos Anda. Bos yang menindas Anda dan membatasi kebebasan Anda. Jika Anda memiliki hutang bisnis atau keuangan Anda ketat, Anda tidak dapat menjalankan bisnis Anda seperti yang Anda inginkan. Ya, supplier udah membatasi bahan baku Anda, ya. Anda harus menjaga agar bankir dan kreditor Anda tetap senang. Kalau enggak, mereka tidak akan supply hal-hal yang bisa menjadi operasional Anda. Anda bukan bos Anda sendiri, saudara. Pada saat Anda berhutang, orang lain yang memerintah Anda. Di dalam Amsal 22 ayat 7 dikatakan, peminjam adalah hamba dari yang pemberi pinjaman. Dalam beberapa kasus, situasinya bahkan lebih buruk. Hutang bukan hanya masalah atau bos yang keras, tetapi monster jahat yang terus tumbuh dan mengancam untuk melahap kehidupan pribadi dan hubungan Anda dengan orang lain. Hubungan dengan keluarga, hubungan di dalam perusahaan, hubungan sama teman gereja, itu bisa rusak karena hutang, saudara.
Anda berhutang begitu banyak uang sehingga Anda tidak dapat melihat jalan keluar. Anda mungkin merasa bersalah karena pengeluaran yang tidak terkendali. Anda merasa lelah, terancam. Monster hutang mengancam hubungan dengan pasangan bahkan, dan hubungan dengan keluarga. Kredit mudah terasa luar biasa ketika Anda mendapatkan barang, meskipun Anda tidak mampu membayarnya di muka. Tetapi kredit mudah dapat berubah menjadi monster hutang yang akan menghancurkan damai sejahtera dan merusak hubungan dengan sesama. Dan banyak hutang dapat dihindari jika kita berhenti menganggapnya sebagai gaya hidup dan malah menetapkan tujuan hidup kita agar bebas hutang. Saudara, apa penyebab hutang? Jawabannya jelas, saudara. Hutang disebutkan oleh meminjam uang. Jika Anda tidak pernah meminjam uang melalui pinjaman, melalui kartu kredit, atau rencana pembayaran, bahkan tidak pernah meminjam dengan teman Anda tidak memiliki hutang. Penyebab hutang yang jelas adalah meminjam, dan cara yang jelas untuk bebas dari hutang adalah saudara tidak meminjam. Jika Anda sudah meminjam dan berhutang sejumlah uang, cara untuk bebas hutang adalah dengan melunasi hutang-hutang tersebut dan tidak meminjam lagi. Kedengarannya jelas bukan? Seandainya saja bisa sesederhana itu. Meminjam uang jelas merupakan penyebab hutang. Tetapi mengapa Anda meminjam uang sejak awal? Saudara, untuk mendapatkan hal-hal yang saat ini tidak mampu Anda bayar. Dan mengapa mengejar hal-hal sekarang yang tidak dapat Anda bayar sampai nanti? Mengapa menghabiskan uang yang belum Anda peroleh? Jika Anda dapat menjawab pertanyaan itu, Anda dapat mengatasi hutang dari akarnya dan bergerak menuju kebebasan finansial. Ya, saudara, kalau kita mau beli barang yang tidak bisa kita beli atau bayar, ya nggak usah beli dulu. Nah, itu cara gampang untuk mengatasi hutang. Ya, karena kita pengen sesuatu, nggak ada uang, akhirnya kita pinjam nama orang lain. Ya, Alkitab banyak berbicara tentang hutang dan sikap yang cenderung menyebabkan hutang. Cara Anda mengelola hutang banyak mengungkap tentang keadaan jiwa kita sebenarnya. Saudara, ini ada sikap spiritual batin tentang hutang. Keputusan keuangan biasanya mencerminkan sikap spiritual batin kita. Dan kebebasan finansial sejati terkait erat dengan kebebasan batin dalam roh Anda. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang sikap dan tindakan yang menyebabkan hutang. Saya ada 5 poin di sini. Hutang disebabkan karena cinta kesenangan dibandingkan dengan akal sehat. Yang kedua, karena kurang kebijaksanaan. Kalau misalnya kita udah utang sana sini, udah seolah-olah tidak bisa membayarnya, apakah ada harapan untuk mengatasi hutang? Nah, di sini Alkitab ada bicara tentang perencanaan untuk kebebasan finansial dan bagaimana cara untuk melunasi hutang. Pertama, cinta kesenangan dibandingkan akal sehat. Salah satu penyebab hutang adalah lebih mencintai kesenangan daripada akal sehat. Lebih mencintai gaya hidup daripada akal sehat. Alkitab berkata, siapa yang mencintai kesenangan akan menjadi miskin. Siapa yang mencintai anggur dan minyak tidak akan pernah menjadi kaya. Lobster di restoran mewah lebih mahal daripada sandwich di rumah. Anggur berkualitas lebih mahal daripada air. Hotel mewah di pulau tropis lebih mahal daripada liburan berkemah. Mode merek terbaru lebih mahal dari pakaian dari toko barang bekas lokal. Mobil impian baru lebih mahal daripada kendaraan yang layak pakai yang hanya mengantarkan Anda dari satu tempat ke tempat lain. Jika Anda merasa harus memiliki yang terbaik dari segalanya dan memilikinya sekarang juga, pengeluaran Anda akan melebihi tabungan Anda dan Anda tetap harus menambah hutang. Tidak mudah untuk lebih menghargai penilaian bijaksana daripada impulsi sesaat, dan masyarakat kita membuatnya lebih sulit dari sebelumnya melalui iklan di handphone, iklan TV, dan apalagi ada kredit yang murah. Apalagi sekarang ada kami, ada pinjol yang cepat. So, iklan yang cerdas dan menarik memberitahu kita bahwa kebahagiaan bergantung pada pembelian apa juga yang dijual oleh pengiklan. Kartu kredit, rencana pembayaran, kesepakatan
jual beli yang tak terhitung jumlahnya, menawarkan kita barang-barang yang kita inginkan tanpa merasa seperti menghabiskan uang sungguhan. Begitu banyak kesenangan, begitu sedikit penderitaan, sampai pembayaran hutang kita lebih besar daripada gaji kita. Kemudian penderitaan itu datang dengan keras. Beberapa pencinta kesenangan bahkan sampai menghamburkan uang untuk hal-hal yang berdosa bahkan kriminal. Perjudian kompulsif dapat dengan cepat menghabiskan semua uang Anda dan membuat Anda terlilit hutang. Penyalahgunaan alkohol dan narkoba dapat menyebabkan hutang besar karena harganya, biayanya melebihi anggaran Anda, dapat membuat Anda dipecat atau bisnis Anda bangkrut. Menghamburkan uang untuk mengejar kesenangan seksual dapat merusak keuangan dan menghancurkan hidup Anda. Teman pelacur menghamburkan kekayaannya. Amsal 29 ayat 3. Perilaku buruk dapat menghabiskan uang dan menghancurkan jiwa Anda. Tetapi bahkan jika Anda tidak memiliki kecanduan ilegal, Alkitab juga memperingatkan tentang menjadi pecinta kesenangan daripada pecinta Allah. Ini adalah masalah spiritual yang mematikan, yang dapat menjauhkan orang dari Tuhan dan menghancurkan jiwa mereka untuk selama-lamanya. Hal ini juga dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius dalam kehidupan sekarang ini. Orang-orang yang mencintai Tuhan dan menemukan kepuasan terdalam di dalam Tuhan tidak akan kecanduan akan kemewahan atau terjerat oleh janji-janji kepuasan instan. Tetapi dalam masyarakat penyembah kesenangan, keinginan mendahului menabung, dan banyak tidak dapat mengendalikan pengeluaran atau terhindar dari hutang. Mereka mudah tertipu oleh iklan terbaru, kemewahan mahal terbaru, yang sebenarnya itu tidak mereka butuhkan, saudara. Bagian kedua itu karena kurangnya kebijaksanaan. Saudara, untuk terhindar dari hutang, Anda harus menghasilkan lebih banyak uang daripada yang Anda belanjakan. Saudara, kalau misal Anda punya gaji Anda 100 juta per bulan, ya Anda mau belanja 50 juta per bulan, yaitu urusan Anda. Anda tidak terlibat oleh hutang. Tetapi kalau gaji kita cuma 2 juta, ya kita cukupkanlah dengan gaji itu. Apa yang dibutuhkan agar hal itu terjadi? Anda mungkin berkata, saya hanya butuh kenaikan gaji. Jika saya memiliki penghasilan lebih tinggi, saya tidak akan memiliki hutang. Tetapi apakah lebih banyak uang akan menyelesaikan masalah Anda? Belum tentu. Karena apa, saudara? Alkitab mengatakan dalam Pengkhotbah 5 ayat 10, siapa yang mencintai uang tidak akan pernah memiliki cukup uang. Artinya apa? Dia tidak mempunyai rasa cukup. Makin banyak uang, makin dia boros. Orang yang boros dengan penghasilan sederhana biasanya menemukan cara baru untuk boros ketika penghasilan mereka naik lebih tinggi. Dan itu membawa kita pada akar penyebab hutang lainnya, yaitu kurangnya kebijaksanaan. Sebuah survei terhadap siswa SMA kelas akhir menguji pengetahuan mereka tentang masalah konsumen dan keuangan. Itu adalah tes pilihan ganda dengan 4 kemungkinan jawaban untuk setiap pertanyaan, di mana siswa harus memilih jawaban yang benar. Jika mereka tidak tahu apa-apa dan hanya menebak setiap jawaban, rata-ratanya adalah 25%. Rata-rata sebenarnya untuk semua siswa adalah 42%. Hanya 17% lebih tinggi dari tebakan acak. Artinya apa? Tidak heran laporan tersebut menyimpulkan hasilnya dengan mengatakan bahwa anak-anak muda sekarang yang siap memulai kuliah adalah buta huruf secara finansial. Mereka tidak ngerti cara mengendalikan uang. Mereka tidak ngerti bagaimana mereka bisa cukup dengan uang. Sekolah kadang-kadang tidak mendidik anak-anak agar bijak dalam mengelola uang. Dan orang tua pun tidak banyak membantu. Bahkan sebuah tes pengetahuan keuangan orang tua menemukan bahwa ibu dan ayah hanya mendapat skor 16% lebih tinggi daripada anak-anak. Artinya apa? Orang tua mereka pun tidak pintar dalam finansial. Untuk mengatasi hutang, Anda membutuhkan lebih banyak kebijaksanaan. Bukan hanya pendapatan yang lebih tinggi. Menjadi lebih kaya tidak akan membantu Anda jika Anda tidak menjadi lebih pintar.
Amsal 17 ayat 16 mengatakan, apa gunanya uang di tangan orang bodoh jika ia tidak mempunyai keinginan untuk memperoleh hikmat. Terjemahan lain dari ayat itu mengatakan, tidak ada gunanya bagi orang bodoh untuk menghabiskan uang untuk pendidikan karena ia tidak mempunyai akal sehat. Dibutuhkan lebih sekedar uang dan lebih dari sekedar ijazah yang mahal untuk membuat Anda benar-benar bijak dalam mengelola uang dan bijak dalam hidup. Amsal 14 ayat 15 mengatakan, orang bodoh akan percaya apa saja, tetapi orang bijak berhati-hati dalam melangkah. Orang bodoh percaya apapun yang dikatakan oleh bujukan penjualan yang cerdas dan dorongan hati mereka sendiri. Mereka percaya pada pay later, tetapi orang bijak mempelajari fakta dan merencanakan ke depan. Hutang jarang berasal dari kurangnya pendapatan, lebih sering berasal dari kurangnya pengetahuan dan kebijaksanaan. Saudara, jika Anda bijak, Anda mengikuti rencana pengeluaran berdasarkan fakta, pendapatan, dan apa yang menjadi kebutuhan nyata kita. Tetapi jika Anda bodoh, Anda mungkin tidak merencanakan sama sekali. Anda lebih fokus pada kesenangan Anda sendiri dan pada kesan orang lain terhadap Anda, validasi orang lain, daripada apa yang benar-benar Anda butuhkan, apa yang benar-benar terbaik untuk Anda. Apakah Anda membeli rumah sebagai tempat tinggal atau sebagai monumen untuk mengesankan orang lain bahwa Anda mempunyai rumah yang indah? Apakah Anda memilih pakaian sebagai cara untuk terlihat Anda layak atau tetap hangat, atau sebagai cara bahwa ini baju saya dapat mengesankan orang-orang di sekitar Anda? Mencoba mengesankan orang lain itu sangat mahal dan menyebabkan banyak masalah hutang. Amsal 13 ayat 7 mengatakan, ada orang yang berpura-pura kaya padahal tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin padahal mempunyai banyak harta. Ada orang menyewa mobil mewah untuk pamer tetapi menunggak pembayaran sewa. Ada orang membeli mobil bekas untuk menghemat uang meskipun ia mampu membeli sesuatu yang jauh lebih mahal. Jangan mencoba terlihat lebih kaya daripada yang sebenarnya. Lebih baik menjadi orang biasa yang bekerja untuk mencari nafkah daripada berpura-pura menjadi orang besar tetapi kelaparan. Sekali lagi, tindakan finansial itu mengungkapkan roh Anda di dalam. Tuhan mungkin memberi Anda cukup untuk hidup, tetapi tidak cukup untuk membiayai keinginan Anda untuk pamer kepada orang lain. Pada saat itu, akankah Anda bersyukur kepada Tuhan dan hidup sesuai kemampuan Anda? Atau akankah Anda menghabiskan lebih banyak uang daripada yang Anda mampu untuk terlihat penting? Apakah Anda kurang peduli tentang apa yang Tuhan ketahui tentang Anda daripada yang orang lain pikirkan tentang Anda? Saudara, gengsi, kesombongan, pamer membawa harga yang mahal dan seringkali menyebabkan hutang. Saudara, lebih baik sederhana, ada rasa syukur, itu membutuhkan biaya yang jauh lebih sedikit dan menyisakan lebih banyak uang di saku Anda yang bisa dilakukan untuk tujuan lain, tujuan yang lebih baik. Saudara, apakah orang yang sudah hutang sana-sini ada harapan? Penting untuk mengidentifikasi sikap dan faktor spiritual yang cenderung menghasilkan hutang. Tetapi kita tidak ingin berhenti di sini. Jika Anda terjerat hutang sana-sini, Anda tidak hanya perlu tahu apa yang menyebabkan hal itu. Anda perlu tahu apakah ada harapan untuk melepaskan diri dari belenggu keuangan dan mendapatkan sikap dan praktek spiritual yang baru. Apakah ada harapan yang udah banyak hutang? Ya, tentu saja. Langkah pertama di jalan menuju kebebasan finansial dan spiritual adalah percaya kepada Tuhan. Jangan panik karena masalah uang. Berapapun hutang Anda, seberapa besar pun hutang Anda, jangan panik. Tuhan dapat mengenanganinya. Jadi percayalah kepada Tuhan dan beristirahatnyalah dalam pemeliharaannya. Jika masalah uang terlalu menakutkan Anda, itu berarti Anda terlalu percaya pada uang. Jangan biarkan uang menguasai hidup Anda. Berdamailah dengan Tuhan. Sadarlah, Alkitab berkata,
Jauhkanlah dirimu dari cinta uang dan puaslah dengan apa yang kamu miliki. Karena firman Allah mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah mengabaikanmu. Karena itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Allah dapat menangani segala jenis hutang. Bahkan hutang finansial mudah ditangani Allah dibandingin jenis hutang lainnya. Jika Anda menganggap hutang finansial Anda sangat besar, bagaimana dengan hutang moral dan spiritual yang Anda tumpuk karena berdosa dengan Allah? Bagaimana Anda dapat membayar harga hutang dosa Anda dan mendamaikan diri dengan Allah? Anda tidak bisa, tidak ada pembayaran cukup. Tetapi meskipun tidak ada pembayaran yang dapat Anda berikan cukup, Allah menemukan cara untuk membayar dosa. Tuhan melunasi hutang spiritual orang berdosa bukan dengan uang, tetapi dengan darah berharga anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 19. Jika Anda percaya kepada Yesus dan mengandalkan darahnya untuk menutupi dosa hutang Anda, maka hutang dosa Anda akan dihapuskan dan Anda sepenuhnya bebas darinya. Inilah dasar iman dan setiap hubungan dengan Tuhan. Jika Anda belum pernah mempercayai Kristus untuk keselamatan Anda, sekarang saatnya untuk melakukannya. Jangan pernah memikirkan hutang finansial Anda sampai hutang dosa Anda dihapuskan melalui iman kepada darah Yesus. Setelah Anda mempercayai Yesus sebagai juru selamat Anda dari dosa, percayalah kepadanya barusan dalam setiap aspek kehidupan Anda yang lain, yaitu hutang. Andalkan Dia untuk membantu Anda mengatasi setiap tantangan, termasuk tantangan hutang. Tuhan dapat menangani setiap jenis hutang. Hutang finansial sangat kecil dibandingkan dengan hutang dosa. Jadi jika Tuhan telah menemukan cara untuk membebaskan Anda dari hutang dosa, Dia pasti dapat membebaskan Anda dari hutang finansial. Bagaimana Tuhan akan membebaskan Anda dari hutang? Biasanya bukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan besar Anda secara langsung, tetapi dengan membuat Anda pertama-tama bijak dalam mengelola penghasilan yang Anda miliki. Tuhan mungkin memberkati Anda dengan jumlah uang yang lebih besar di masa depan, tetapi caranya yang biasa adalah pertama-tama Dia akan mengajari Anda untuk bijaksana dan setia dengan hal-hal yang kecil sebelum Dia memberi Anda yang lebih banyak. Matius 25 ayat 21 sampai 23. Saudara yang sementara itu merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada Anda, percaya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda atau mengabaikan Anda, akan membawa Anda jauh lebih dekat menuju keberhasilan dalam menangani hutang. Rasa takut dan putus asa dapat melumpuhkan Anda, mencegah Anda melakukan apapun tentang hutang. Tetapi iman kepada Tuhan Yesus akan memberdayakan Anda dengan harapan baru dan membimbing Anda dengan hikmat praktis dari firman Tuhan. Saudara, ini adalah perencanaan untuk bebas dari hutang, kebebasan finansial. Secara praktis, bimbingan apa yang ditawarkan Alkitab untuk keluar dari jerat hutang dan menjadi bebas secara finansial? 1. Langkah besar mungkin terdengar gila pada awalnya, tetapi inilah dia. Saya tidak mengajar tentang perpuluhan, saudara ya. Saya tidak mengajarkan perpuluhan karena itu adalah perjanjian lama. Tapi tetap, sisihkan 10% dari penghasilan Anda dan berikan kepada Tuhan. Anda mungkin berpikir hal terakhir yang dibutuhkan siapapun yang berhutang adalah memberikan uang. Tetapi persepuluhan, memberikan 10% pertama Anda kepada gereja atau misi Tuhan adalah apa yang diungkapkan Alkitab sebagai cara untuk menghormati Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu yang Anda miliki dan untuk menjadikan mitra dalam mengelola keuangan Anda. Hormatilah Tuhan dengan kekayaanmu, dengan hasil pertama dari panenmu, maka lumbungmu akan penuh melimpah dan bejana-bejana anggurmu akan meluap dengan anggur baru. Hal-hal baik terjadi ketika Anda keluarkan uang untuk pekerjaan Tuhan. Entah caranya bagaimana ya. Ya, hal-hal baik terjadi ketika Anda menjadikan Tuhan sebagai penguasa uang Anda. Tambahkan 10% dalam anggaran Anda dan Anda akan kagum dengan dampaknya pada bagian lain dari anggaran Anda. Berikut langkah praktis kedua untuk kebebasan finansial. Lakukan sedikit demi sedikit, satu langkah demi satu langkah. Jangan terburu-buru, jangan mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus.
Anda tidak terlilit hutang dalam sehari. Anda tidak bisa keluar dari masalah itu dalam sehari. Terburu-buru dan gegabah tidak akan membuat Anda keluar dari masalah. Justru akan membuat Anda semakin terjerat masalah. Beberapa orang begitu putus asa untuk keluar dari hutang sehingga mereka judi, menghabiskan uang untuk lotre, berharap mendengar jackpot. Mereka tidak akan menang. Nanti saya akan sampaikan di pengajaran berikutnya apa yang salah dengan judi, saudara. Beberapa mencoba menjadi kaya dengan melakukan perdagangan saham harian. Kebanyakan malah cepat miskin. Beberapa mencoba menyingkirkan hutang dengan menggunakan kartu kredit. Semakin terjerat hutang sehingga mereka dapat menanamkan uang mereka ke dalam saham berisiko tinggi dan akan membuat mereka kaya dalam waktu singkat. Cara ini jarang berhasil, saudara, dan gak pernah saya dengar orang berhasil dengan ini. Biasanya malah memperburuk hutang mereka. Untuk mengatasi hutang, cukup bekerja keras, pertahankan penghasilan yang stabil, dan buat kemajuan sedikit demi sedikit. Di dalam Amsal 13 ayat 11, siapa yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, ia akan bertambah. Langkah praktis yang ketiga adalah membuat rencana spesifik, yaitu membuat anggaran. Ini membantu Anda untuk maju berdasarkan pemikiran cermat, bukan impuls yang ceroboh. Rencanakanlah dengan seksama, maka kamu akan mempunyai banyak. Jika kamu bertindak terlalu cepat, kamu tidak akan pernah mempunyai cukup. Amsal 21 ayat 5. Dalam anggaran Anda, catatlah pengeluaran Anda dengan cermat dan temukan area untuk mengurangi pengeluaran. Yang Anda tidak perlu, cuma Anda tidak suka keluarin. Ya, jangan pernah berbelanja hanya untuk merasa lebih baik. Jika Anda sulit mengendalikan pengeluaran, maka jangan pergi ke mall. Jangan hanya untuk bersenang-senang. Saat Anda pergi ke toko, belilah apa yang ingin Anda beli lalu pergi. Jangan membeli sesuatu yang menarik perhatian Anda tetapi yang tidak Anda rencanakan dan sebenarnya Anda tidak butuhkan. Kebiasaan lama sulit diubah. Jadi, jika Anda memiliki kelemahan untuk membeli secara impulsif dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran Anda, mintalah orang lain yang untuk membantu Anda bertanggung jawab atas pengeluaran Anda sampai Anda dapat mengelolanya sendiri. Saudara, jika Anda tidak bisa mengelola keuangan, kasih saya saudara biar saya nanti kelola uang Anda. Bercanda saudara ya. Catatlah pengeluaran Anda dan laporkan kepada mitra akuntabilitas Anda secara teratur. Anggaran Anda harus memangkas seluruh pengeluaran dan menetapkan rencana untuk membayar sejumlah tertentu setiap bulan untuk hutang yang Anda miliki. Tujuan utama Anda adalah menjadi seorang yang tidak perlu meminjam, tetapi memiliki surplus yang dapat Anda gunakan untuk memenuhi pengeluaran tak terduga dan membantu orang lain dengan lebih murah hati. Alkitab berkata, orang fasik meminjam dan tidak membayar, tetapi orang benar memberi dengan murah hati. Jangan menipu orang yang meminjamkan uang kepada Anda dengan cara yang jahat. Bayarlah kembali. Bahkan jika Anda menyatakan kebangkrutan, Tuhan ingin Anda membayar kembali sebanyak mungkin uang yang Anda mampu meskipun itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Alkitab berkata, jangan ada hutang yang belum dibayar kecuali hutang untuk saling mengasihi. Saudara, kelima, bagaimana cara melunasi hutang? Buatlah anggaran untuk melakukan pembayaran bulanan yang diperlukan pada semua rekening Anda. Fokuskan pada satu rekening satu waktu untuk melunasi secepat mungkin. Mulai saudara dengan hutang yang memiliki suku bunga tertinggi. Ya, misalnya pinjol yang bunganya itu nggak karu-karuan. Dan alokasikan uang pengurangan hutang Anda untuk itu sampai lunas. Kemudian ambillah hutang dengan suku bunga tertinggi kedua dan alokasikan uang tambahan untuk itu setiap bulan dan seterusnya sampai Anda tidak memiliki hutang lagi. Bersabarlah, jangan menyerah jika Anda tidak dapat membuat kemajuan secepat yang Anda harapkan. Teruslah berusaha sedikit demi sedikit. Itu satu-satunya cara, saudara. Saat Anda secara bertahap melunasi hutang Anda, pastikan saudara jangan hutang lagi. Anda tidak menambah hutang baru. Jika Anda menggunakan kartu kredit tanpa membayar jumlah penuh setiap bulan, potong semua kartu kredit Anda agar Anda tidak menambah hutang lagi pada sesuatu yang sudah Anda miliki. Tolak untuk berhutang. Temukan cara untuk hidup tanpa sesuatu sampai Anda mampu membayarnya. Seiring bertambahnya kebijaksanaan dan disiplin diri,
Anda semakin mahir menabung cukup uang untuk membayar kebutuhan di muka daripada menggunakan hutang untuk membelinya. Saudara, segala sesuatu ini jangan berhutang demi kesenangan, kecuali Anda mempunyai keadaan yang sangat darurat. Bisa anak sakit atau ada hal sesuatu, saya rasa orang-orang pun akan bantu Anda dalam hal itu. Tapi kalau Anda meminjam hanya untuk kesenangan, hanya untuk sesuatu yang sebenarnya Anda tidak perlu, saudara, itu lebih baik di-cut. Kartu kredit lebih baik di-cut, saudara. Jangan ada pinjol, jangan ada saudara. Bagian dari perencanaan anggaran bijaksana adalah menabung sejumlah uang setiap bulan. Jika Anda selama ini hidup dari gaji ke gaji tanpa tabungan sebagai cadangan, Anda perlu mulai menabung. Tabunglah uang Anda ke rekening yang nggak ada itu, saudara. Kalau saya ada satu rekening yang nggak ada mobile bankingnya, jadi saya susah untuk kirim-kirim duitnya. Jadi tabunglah uang ke dalam rekening yang memungkinkan Anda untuk membayar tagihan perbaikan yang tak terduga dan mengatasi masalah keuangan lainnya tanpa panik dan tidak perlu meminjam. Orang bijak menyimpan uang ekstra untuk berjaga-jaga, tetapi orang bodoh menghabiskan uang mereka secepat mereka mendapatkannya. Saat Anda berusaha menjadi bijak dalam mengelola keuangan dan bebas secara finansial, hiduplah setiap saat dengan iman. Jangan panik menghadapi masalah dan jangan jatuh cinta pada kesuksesan. Uang adalah alat yang berguna yang Tuhan ingin Anda gunakan dengan bijak. Tetapi kasih dan kepercayaan utama Anda haruslah kepada Tuhan, bukan kepada uang. Biarlah firman Tuhan membimbing dan menghiburmu ketika firman itu berkata, jauhkanlah dirimu dari cinta akan uang dan puaslah dengan apa yang kamu miliki. Karena Allah telah berfirman, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah mengabaikanmu. Saudara, demikian renungan singkat saya tentang untuk mengatasi hutang dan jangan berhutang. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan lanjutkan ke bagian yang ketiga, apa yang salah dengan judi. Tuhan Yesus memberkati.